Bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama adalah hakikat demokrasi. Makna dari demokrasi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada demos, yang artinya rakyat, dan demokrasi adalah pemerintahan. Maka dapat diartikan demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Nah, disimpulkan juga bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Nah, lalu klasifikasi demokrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi ini adalah menjunjung tinggi persamaan. Contohnya adalah negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material. Nah, demokrasi ini adalah demokrasi yang menghilangkan perbedaan di dalam bidang politik, seperti negara komunis. Dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Nah, demokrasi gabungan ini adalah demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan. Contoh dari demokrasi ini biasa diterapkan di negara non-blok. B. Berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan atau individualisme. Cirinya pemerintahan terbatas, tidak diperkenankan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi yang berdasarkan pada paham Marxisme, komunisme, rakyat menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, dapat dipaksakan atau dikeraskan. C. Berdasarkan proses pengeluaran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung, mengikut sertakan setiap warganya. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung melalui perwakilan. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Henry Bimaya dikutip oleh Maryam Luciano. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara lembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. C. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. D. Membatasi kekerasan. E. Menganggap wajar adanya keanekaragaman. Terakhir, menjamin keadilan. Al-Amudi dikutip oleh Sri Maryam dan Saifuddin dalam buku Ilmu Negara Kewarganegaraan. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dan yang diminta. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. H. Nilai-nilai toleransi, pluralisme, kerjasama, dan mufakat. Dan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Berikut prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, lalu demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Semua prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia ini bisa kalian cari di internet. 2. Priorisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD NKRI 1945. Konstitusi
keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, berbentuk sesuai dengan aturan, bertindak demokratis dalam segala hal. Nah, itu dia presentasi dari bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Lanjut, kita akan presentasi mengenai bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia.